Akhirnya baru kali ini dalam 5 episode Ultraman Blazer Kaijunya tidak mati coy. Yeay. Halo semuanya adik-adik berkedik-kedik, selamat datang kembali di video Koko Ultranil bersama Koko Ultranil di sini ya, ngebahas review episode terbaru alias episode 5 dari Ultraman Blazer. Dan seperti yang kalian lihat aku sedikit pilek ya, dan belakang sedikit berantakan karena bangun tidur dan langsung nonton Ultraman Blazer dan langsung bikin review ini ya guys ya. Oke, jadi episode 5 ini seputar Anri dan juga kampung halamannya. Kalau di episode 4 kan seputar Emi Aobe, terus bagaimana dia jadi seorang sekretaris ya. Kali ini kita dive deep mengenai Anri dan juga backgroundnya, masa lalunya. Terus bahkan dia ketemu sama teman masa kecilnya yang ternyata bisa dengar suara binatang. Oke, posisi sekarang di daerah kampung halamannya Anri. Mereka lagi ngobrol-ngobrol si Scarlet. Terus ternyata di situ GGF itu mengembangkan sebuah senjata railgun yang bisa membidik secara otomatis bernama Mega Shot. Dan mereka mau uji coba di situ melawan Earth Garon gitu ya. Dan ternyata hasilnya cukup bagus guys. Railgunnya ini bisa nge-track serangan-serangannya Earth Garon dan bisa menghancurkannya dengan gampang. Tapi yang mereka nggak tahu itu bahwa senjatanya itu dibangun di atas gunung yang ternyata adalah seekor kaiju yang sedang tidur bernama Dorgo. Berdasarkan gulungan tua punya temennya Anri, itu sebenarnya dia udah ngingetin ya kalau Dorgo ini bisa marah kalau diganggu. Nah bener aja dia marah dan senjata di atas punggungnya itu nggak bisa dikendaliin. Ya bener, GGF berhasil naruh senjata yang mereka bikin itu tepat di atas punggungnya Dorgo. Wow. Waktu dia bangun dari tidur, dia nyerang Earth Garon. Wah, minum air, terus turun lagi. Semuanya pada bingung. Yang lucu tuh di live chat itu pada ngomong malah turu lagi. Yo jenenge sepuh mas. Atau artinya itu ya namanya udah tua mas. Masa dia bangun terus minum air turun lagi. Ya itulah, menurutku dia perilakunya tuh imut dan menggemaskan seperti nenek-nenek tua di anime guys. Selidik punya selidik. Berdasarkan infonya Emi, ternyata ada suatu kuil kecil yang ada patungnya. Dipercaya patungnya itu ada di situ buat menenangkan kaiju Dorgo. Nah posisi kuilnya ini tepat ada di atas kepalanya si Dorgo ya. Jadi dia kan bentuknya begini tuh. Nah itu ada di atas kepalanya pas. Dan ternyata waktu pembangunan senjata Mega Shot, patungnya tuh dicopot dan dibuang. Untungnya sempet diselamatin sama temennya Anri. Dan mulailah misi untuk masang kembali patung itu supaya Dorgo tenang dan tidur pulas lagi. Ini aku suka sih cara penyampaian tentang kekuatan patung ini ya. Sebenarnya bukan kekuatan ya. Gini aku jelasin ya. Biasanya kalau di series Ultraman lain itu kan ini bakal dibikin sebagai sesuatu hal yang mistis. Wah ini patung ini punya kekuatan sesuatu gitu ya guys ya. Tapi kali ini dibuat logis ya. Yaitu patungnya itu diposisiin untuk nusuk di titik tidurnya Dorgo. Maksudnya gimana? Nah maksudnya itu seperti akupuntur atau refleksi gitu ya guys ya. Kan kalau kalian lihat refleksi itu ada titik-titik tertentu itu yang memiliki efek pada tubuh gitu ya. Nah di sini tuh dibuat logis dan bisa dimengerti. Solusinya tuh bukan magis, bukan mistis di luar nalar, tapi biologis. Jadi ini kalau ada titik di tubuhnya Dorgo yang kalau ditekan atau ditusuk dia bisa tidur dengan pulas. Pas mau masang patungnya, tiba-tiba senjata Mega Shot di atas punggung Dorgo itu konslet duar gitu, bikin Dorgo bangun dan ngamuk. Saat itulah Gento Henshin menjadi Ultraman Blazer. Nah aku juga kagum sama Gento ya, karena dia bisa Henshin selagi jatuh di udara gitu. Susah tahu. Aku habis nyobain pakai Blazer Brace di videoku review Ultraman Blazer ya. Di situ aku udah nyobain ya. Itu susah ternyata guys begini-begininya ya. Kalian yang belum nonton langsung saja nonton guys habis video ini. Saat Blazer kesulitan, Earth Garon datang membantu dan melakukan gerakan spektakuler kayak di film-film action. Ya begini guys. Lompat ke samping sambil lembak dadadadadar. Bisa-bisanya si sutradara Kiyotaka Taguchi ini kepikiran buat adegan begitu loh guys. Dan akhirnya dari tembakan itu berhasil nonaktifkan senjata Mega Shot yang ada di punggungnya Dorgo. Blazer langsung keluarin ulti. Loh ternyata ulti tombaknya dibelah dua guys. Dibelah jadi dua tombak kecil. Dan inilah meme yang kalian tunggu-tunggu ya guys ya. Inilah Ultraman Acu Malaka.
Entah kenapa sih Ultraman Blazer tuh ngelempar tombaknya harus sampai patahin punggung begitu guys. Tapi unik sih, lucu. Dan targetnya adalah 2 senjata Mega Shot di punggung Dorgo yang akhirnya berhasil dimentalin sama tombaknya Blazar. Anri yang masih ada di atas kepalanya Dorgo berhasil masang kembali patung keramat itu, dan bener aja titik akupunturnya Dorgo tuh ditekan sama patung itu dan Dorgo pun kembali tidur dengan lelap dan nyenyak. Nah di sini aku bener-bener berharap Blazar dan Scar itu nggak ngebunuh Dorgo ya. Kenapa? Karena dia baik kok. Orang nggak nyari masalah, dia cuma terganggu tidurnya aja. Kasian dia malah. Aku relate sama Dorgo. Tidurnya diganggu, bangun marah-marah dikit, minum air, turu lagi. Siapa di sini yang relate sama Dorgo? Di akhir episode ada adegan yang menurutku ngena banget guys. Adegan dimana Anri melihat dirinya sendiri dan temennya pas masih kecil ada di dekat kuil itu dan bilang arigato. Itu aku kerasa banget vibes Ultraman era Heisei, terutama Cosmos ya guys. Karena di situ tuh banyak cerita-cerita tentang kaiju tradisional, tentang oni-oni dan kuil-kuil begitu. Ada rasanya tuh nostalgia kecil gitu loh guys. Overall episode 5 ini aku kasih nilai 8,5/10. Yeay! Aku bener-bener ngerasa nostalgia dan kerasa vibes Ultraman Heisei-nya. Jadi apa pendapat kalian untuk episode 5 ini? Jangan lupa tulis di komentar ya guys. Oh iya, episode 5 ini juga akan tayang di RTV hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 jam 9.30 malam WIB. Dan jangan lupa aku juga bakal live streaming nobar episode 5 di jam yang sama ya guys. Nah sayangnya episode Sabtu depan bukan episode 6 yang tayang tapi episode recap. Tapi jangan khawatir, ternyata episode recap kali ini akan dikemas dalam bentuk yang unik, yaitu gimana pendapat dan reaksi rakyat biasa terhadap pertarungan Ultraman Blazer dan Scar melawan kaiju. Wah, menarik sih, bikin mau nonton padahal cuma episode recap. Ultraman Blazer episode khusus recap dengan judul Ungkap Identitas Sebenarnya dari Makhluk-Makhluk Raksasa akan tayang Sabtu depan tanggal 12 Agustus 2023 jam 7.28 pagi di YouTube channel Ultraman Official by Suburaya. Oke, jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe, bantu channelku untuk mencapai 100.000 subscribers. Ngomong-ngomong udah 75.000 subscriber nih. Yeay! Oke, sebentar lagi aku akan ngadain Q&A ya. Nanti aku akan share detailnya di community post aku dan juga di Instagram aku. Jadi jangan sampai ketinggalan kalian. Jangan lupa untuk follow Instagramku ya @koko.ultranil. Aku post di situ banyak update mengenai aku dan juga nanti Q&A akan aku update di situ juga. Oke, segitu aja dari aku. I'm Koko Ultranil signing off.